Untuk memasuki ruangan dan kita berikan applause tepuk tangan. Inilah Bapak Stephen Handoko didampingi oleh istri yaitu Ibu Handayani. Kita bersyukur karena anugerah penyertaan Tuhan dan tentunya juga diikuti besar oleh mempelai pria yang akan menunggu wanita memasuki ruangan. Dan inilah James. Kita berikan tepuk tangan. Dengan gagah beliau berjalan di altar Tuhan dan akan menunggu tentunya mempelai wanita. Ya, sambil menunggu di samping. Ya. Begitupun saat ini kita akan saksikan yaitu orang tua, yaitu papa dan mama daripada Wendy. Dan saya boleh persilakan mama yang terkasih boleh memasuki ruangan. Kita berikan aplaus juga tepuk tangan. Inilah Ibu Ratnawati Wijaya. Ya, didampingi juga beserta dengan saudara kandung. Saya persilakan. Ya, saudara daripada Wendy, kita berikan tepuk tangan juga. Tentunya dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita boleh melihat dan menyaksikan anugerah Tuhan hari ini, hari yang berbahagia untuk Wendy. Dan inilah mempelai wanita yang kita tunggu dan kita nantikan, yang didampingi oleh Papa terkasih. Saya persilakan untuk memasuki ruangan di tempat ini.
Inilah Wendy didampingi oleh Papa terkasih. Kita berikan tepuk tangan. Dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga hari ini boleh ada sebagaimana mereka ada. Di hari yang berbahagia buat Wendy Angelina Jakub, yang tentunya didampingi oleh Papa terkasih, Bapak Aris Suwanto Jakub. Mereka berjalan di altar Tuhan bersama. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Tentunya hari ini hari berbahagia. Apa itu? Bapak Aris sebentar akan menyerahkan di hadapan James. Inilah momen yang kita tunggu. Tentunya sebelum diserahkan, tentunya Papa akan berbicara terlebih dahulu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya persilakan. Siang hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cuaca yang terang, sehingga keberkatan penyerahan dan menjelang keberkatan gereja ini berjalan dengan lancar. Dan untuk James, serahkan Wendy untuk memulai hidup baru bersama Wendy. Tolong sayang Wendy dengan sepenuhnya. Tepuk tangan yang keras Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Silakan diterima James. Diserahkan. Iya. Terima kasih Papa ya. Papa boleh kembali, dan James boleh Pak. Iya. Papa boleh kembali ke tempatnya bersama dengan Ibu. Ya, James dan Wendy tentunya akan berjalan bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa. Hari ini ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan tentunya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk. Puji Tuhan. Juga kedua orang tua boleh silakan duduk. Nah sebentar, Mama, yaitu dari kedua mempelai akan bersama-sama menyalakan lilin yang sudah disediakan yang ada di depan, yaitu Mama daripada James, juga Mama daripada Wendy. Saya boleh persilakan bangkit berdiri, hanya Mama saja. Iya, Papa boleh duduk. Iya. Saya boleh persilakan untuk bersama-sama menyalakan lilin yang sudah disediakan di depan. Nah, kedua lilin ini melambangkan kehidupan rumah tangga masing-masing, di mana mereka berdua akan bersama-sama menyalakan lilin Iya, momen yang indah boleh diabadikan bersama-sama. Iya. Dinyalakan bersama, dan mari kita berikan tepuk tangan bersama Bapak Ibu sekalian. Iya. Terima kasih Mama. Boleh kembali ke tempatnya. James dan Wendy boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Hari ini sama-sama kita menaikkan ucapan syukur karena kebaikan dan karena anugerah Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Yesus Raja. Mulia, katakan sembah Raja, sembah Raja mulia bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Bersamanya Tuhan dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita akan berdoa dalam doa pembuka. Silakan. Bersyukur dan berterima kasih mengundang hari Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, dalam momen sangat luar biasa. Hanya Engkau Tuhan, kami minta Engkau hadir dan memberkati. Kau pimpin acara ini dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga semuanya mendatangkan cita-cita dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bersama Bapak Ibu sekalian. Fotum dan salam Mazmur 100 ayat yang kedua dan kelima. Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai kita sekalian. Katakan amin. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, sungguh Dia ajaib, ajaib Tuhan.
Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari nyatakan bersama, sebab engkau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti. Sebab kau besar. Saya boleh mengajak kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Sebab hanya Tuhan yang layak kami agungkan siang hari ini. Oh, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Saya boleh mengundang hambanya Bapak Pendeta Husni Darmawan. Oh, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus. Kami tunduk di hadapan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan manusia, Allah yang mengasihi setiap ciptaannya, Allah Bapa Roh Kudus yang hadir siang hari di tempat ini, Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan, tapi Engkau yang berfirman bahwa biarlah manusia itu beranak cucu dan penuhilah bumi. Biarlah hari ini James dan Vince boleh menggenapi apa yang menjadi firman-Mu, menjadi rencana-Mu dalam hidupnya. Sebab pernikahan itu adalah rencana-Mu sendiri. Dan lembaga yang pertama yang Tuhan ciptakan adalah pernikahan dan keluarga yang Tuhan rindukan. Karenanya ya Tuhan, biar kiranya pagi hari ini sungguh ya Tuhan, oleh pertolongan-Mu saja semua ini ada. Dan oleh anak-anak kasih karunia-Mu saja Tuhan, Sim dan Windy boleh dipersatukan. Karena kami tahu Tuhan, jikalau bukan Tuhan, semuanya itu adalah sia-sia. Tapi kami percaya pagi hari ini sampaikan pesan-Mu, sampaikan firman-Mu, tidak hanya buat mempelai, tapi juga buat kami semua yang hadir pada siang hari ini. Berkat-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara ya Tuhan lewat hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biar pagi hari ini Tuhan, kebenaran-Mu memerdekakan kami, kebenaran-Mu boleh menjadikan kami orang-orang yang berbahagia, dan kami boleh sungguh Tuhan menikmati apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Juga pasangan yang berbahagia hari ini, James dan Windy. Wow, selamat siang dan shalom.
James dan Windy. Luar biasa. Saya nggak bisa kasih senyum karena muka saya tertutup oleh masker dan menurut protokol hotel tidak boleh dibuka karena kita streaming dan kita keluar kemana-mana nanti hotel kena omel sama yang berwajib. Saudara, pernikahan di dalam Kristen itu, dalam Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sakral, kudus, dan ilahi adanya. Dan pernikahan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa, karena di dalamnya ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan, dan bukan rencana manusia. Pernikahan akan menjadi sah ketika ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama tentunya lembaga gereja sebagai institusi rohani memberkati akan pernikahan James dan Wendy hari ini. Yang kedua, beliau juga telah mencatatkan pernikahan beliau di catatan sipil, tadi sudah mendahului sebelum acara ini. Dan yang ketiga, disaksikan oleh orang banyak. Tapi hari ini kita terbatas karena situasi tidak memungkinkan. Tapi saya percaya semua yang live streaming, semua yang nonton, semua siap-siap untuk bersukacita dan sama-sama memberkati dan memberikan doa restu buat pasangan ini. Sudah dikasih Tuhan, tanpa berpanjang-panjang, apa yang saya doakan dan saya renungkan, Tuhan memberi beberapa hal pesan buat khususnya James dan Wendy dan juga buat kita semua yang hadir hari ini. Sebelum saya sampaikan firman, saya kepingin tahu yang datang hari ini, pasangan suami istri boleh angkat tangan. Yang pasangan saja, hampir semua pasangan ya. Luar biasa. Firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang kedua. Yohanes pasal kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan perlahan-lahan buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Dan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu nanti, itu dikatakan, buatlah itu. Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok itu, air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, sekarang setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Setelah sesudah itu orang puas meminumnya, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea yang pertama kali dan dari tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dari perikop yang kita baca ini, ingin saya berbagi buat kita semua dan ingin saya menyampaikan sesuatu buat mempelai, buat James dan buat Wendy. Saya tidak lebih dahulu mendahului dan menggurui karena saya melihat masih banyak orang yang lebih tua dari saya. Saya baru 60 tahun, Februari tanggal 1 kemarin. Saudara, peristiwa di Kana ini adalah sebuah peristiwa yang menarik. Yang pertama kali Yesus buat ketika dia melayani dan dia diundang ke sebuah pesta pernikahan. Yesus hadir di situ, ibunya diundang, murid-muridnya juga hadir di situ. Singkat cerita kita berkata, di tempat pesta itu mereka kehabisan anggur. Bagi orang Yahudi, anggur adalah lambang sesuatu kemewahan, kemegahan, sesuatu yang hebat,
sesuatu yang prestis. Dia berkata, orang selalu menyediakan anggur yang terbaik, tapi engkau menyediakan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi dikasih Tuhan waktu mereka kehabisan anggur, cerita ini mau menceritakan bahwa Ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Nak, mereka kehabisan anggur nih pengantin, gimana?" Saudara percaya kalau Ibu Yesus pasti kenal siapa Yesus dan tahu bagaimana kuasanya dan bagaimana kehebatannya Yesus. Dia adalah Tuhan. Artinya Ibu Yesus tahu banget bahwa Yesus ini mampu bisa menolong ketika orang mengalami kesulitan. Tapi jawab Yesus apa? "Mau apa Ibu? Waktuku belum tiba." Saudara dikasih Tuhan akan baik. Poin yang pertama, ketika kita masuki sebuah pernikahan, ketika kita memasuki sebuah perkawinan, dan ketika ada pergumulan, ada persoalan, permasalahan, dan kita datang kepada Yesus, dan akan baik. Kalau Yesus bilang begini, itu bukan urusan saya lagi. Itu urusanmu. Itu bukan masalah saya. Itu masalahmu. Kenapa kamu kawin? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Misalnya begitu ya. Apa jawab kita? Bisa kita jadi percaya Yesus? Atau kita jadi nggak percaya Yesus? Atau kita berkata begini, di mana Tuhan? Waktu saya dikawin, saya diberkati Tuhan. Pendeta khotbah. Saya didoakan. Mana Tuhan? Saudara, saya mau bilang kepada saudara begini, khususnya juga Wendy dan James, one day, kalau badai datang mungkin, atau persoalan datang, engkau jangan pernah berkata dan pernah berkata, kok Tuhan sepertinya nggak ada ya, kok nggak nolong saya ya. Engkau harus belajar seperti Ibu Yesus. Ibu Yesus berkata kepada para pelayan itu begini, apa saja yang dia perintahkan kepadamu, lakukan itu. Maka disinilah kunci kerahasiaan. Ketika kita mengalami pergumulan di tengah-tengah rumah tangga kita harus percaya apa yang Yesus nanti kerjakan dan dia perintahkan, lakukan. Pernikahan adalah saya umpamakan seperti sebuah kebun yang pemiliknya adalah Tuhan. Kita hanya yang menjaga, kita hanya yang merawat, kita yang menanam. Apa yang kita tanam di kebun itu, kita tanam pohon pisang akan berbuah pisang. Kita tanam durian akan berbuah durian. Kalau kita tanam di taman pernikahan kita sesuatu yang salah, maka baiklah tua yang salah. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Yesus tidak menolong seperti Ibu Yesus berkata? Tapi saya mau bilang sama saudara, Ibu Yesus berkata, apa yang dia perbuat, apa yang dia perintahkan kepadamu, nanti lakukan itu. Artinya Ibu Yesus ngerti banget, tahu banget bahwa anaknya bisa menolong. Tapi pertanyaan yang disampaikan Yesus mau apa? Lalu kita bertanya kalau nanti Yesus dalam pernikahan kita atau dalam pernikahan James dan Wendy, Tuhan tidak menyertai dan tidak melihat tanda-tanda itu, engkau harus belajar seperti Ibu Yesus. Melihat apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan nanti kelak. Lakukan itu. Terkadang dengarkan baik, pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Bukan dengan cara kita. Pertolongan Tuhan datang seringkali dengan cara Tuhan sendiri. Karenanya kita harus percaya, kita harus berserah, kita harus tahu bahwa Yesus itu mampu dan sanggup menolong setiap pernikahan kita, James dan Wendy sekalipun. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang pertama kita harus belajar seperti Ibu Yesus. Kalaupun diperhadapkan kepada sebuah pertanyaan, mau apa? Ini bukan urusanku. This is not my business. Seringkali kita gugup, kita bingung menghadapi konsultasi ke sana kemari. Tapi jangan buru-buru cari konsultan. Jangan buru-buru cari penasehat pernikahan. Jangan juga buru-buru cari pendeta. Datang bergumul berdua. Tanya Tuhan, apa maumu? Dan Ibu Yesus berkata, apa yang dia perintahkan, do it, lakukan. Maka engkau akan menerima anggur yang terbaik. Saya berdoa James dan Wendy, engkau selalu dikaruniakan, diberikan anggur yang terbaik dari Tuhan mulai hari ini. Amin. Yang kedua dari cerita ini, singkat cerita disediakanlah tempayan, sediakanlah tempat untuk apa? Untuk Yesus mengubah air menjadi anggur. Tempayan yang biasa dipakai oleh orang Yahudi adalah tempayan di luar rumah, di mana orang kalau ingin masuk ke rumah orang Yahudi harus cuci kaki, disiram karena mereka selalu pakai sepatu beda dengan kita.
sepatunya kelihatan jarinya semua, saudara. Jadi kalau jalan-jalan kakinya debuan, harus masuk, harus siram dulu. Tempatnya yang dipakai oleh Yesus cuma ada itu. Dia berkata kepada pelayan-pelayannya, kumpulkan ini semuanya dan nanti bawa ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta tidak tahu, yang pesta tidak tahu, mempelai tidak tahu, papa mama tidak tahu. Kelak dengarkan baik, James dan Winnie, kau akan masuki masa fase di mana rasanya orang tua udah gak bersama dengan engkau lagi. Tapi saya percaya engkau semua punya papa yang sangat mengasihi dan selalu care, selalu memperhatikan. Tapi saya mau berkata, Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada pelayan-pelayan itu tahu apa yang dibuat. Ada dua hal yang penting ya dari apa yang saya sampaikan yang pertama tadi. Yang kedua adalah Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, cedoklah. Air yang dibawa oleh para pelayan itu kapan berubahnya jadi anggur? Kita nggak tahu. Tapi ketika kita berkata ketika pelayan itu mau mencedok air itu dan memberinya kepada tamu, maka terjadi sebuah perubahan dari air menjadi anggur. Dengan kata lain, kalau kita menyertakan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kaum James dan Wendy, maka akan ada apa? Mujizat. Akan ada apa? Ada keajaiban. Air berubah menjadi anggur. Tapi sebelum air menjadi anggur, sebuah tindakan yang terpenting yang dibuat oleh pelayan ini adalah dia mencedok. Kata mencedok artinya kata ini mau berbicara tentang meringankan. Sesuatu yang harus dikerjakan dengan kerelaan, dengan keringanan. Harus saling meringankan. Artinya begini, harus ada pengertian di tengah-tengah rumah tangga kita. Kalau istri kita lagi berat, mungkin one day Wendy banyak pekerjaan, mungkin dikaruniai anak, sedang lucu-lucunya, harus dijaga. James kalau ada waktu, mau jaga anak boleh, mau bantu bikin kerjaan juga boleh. Atau kalau James lagi banyak pekerjaan, apa yang perlu dibantu? Saling membantu, saling meringankan. Dengan kata lain yang kedua, rumah tangga harus ada apa? Pengertian atau understanding. Sama-sama katakan pengertian. Penting, saudara. Saling mengerti, saling melayani, saling mendahului. Saya sering kali kalau konseling pernikahan ada orang yang udah 30 tahun, saya udah tahun yang ke-34 menikah. Anak saya dua-duanya sudah menikah, tahun ini dua-duanya di pandemi ini dua-duanya anak saya laki dan perempuan sudah menikah. Yang kecil menikah lebih dahulu Februari dan Februari besok udah mau melahirkan punya cucu yang pertama, Tuhan baik. Yang kedua juga sudah hamil. Jadi tahun ini saya menikahi 2 anak dan dua-duanya sudah berisi dan akan terima cucu hadiah terbesar dari Tuhan. Dari kasih Tuhan meringankan, artinya memberikan pengertian. Sulit Pak, sulit. Sangat sulit. Mengerti satu dengan yang lain sulit. Karena seperti lagu berkatakan, karena wanita ingin dimengerti. James, kadang-kadang wanita itu mendemonstrasikan sesuatu, berbuat sesuatu, tujuannya ingin cari perhatian. James sempat konseling sama saya beberapa waktu, tapi saya percaya dia akan jadi father, bapak yang baik, bapak yang tegar, suami yang tegar. Kemarin saya dapat message, kemarin hari pria sedunia. Itu katanya, ya hari pria sedunia. Dalam message itu berkata begini, memiliki seorang suami yang makin tua, makin repot sama dengan apa? Memelihara motor tua katanya. Makin rewel, boros, dan yang terakhir saya nggak usah sebutkan deh. Katanya kalau di starter makin susah katanya. Itu cerita lain. Tapi James saya percaya, pria yang tegar, laki-laki yang punya kemauan, punya kemampuan, punya visi yang besar, dan bisa berbagi dalam sebuah keluarga untuk apa? Untuk saling meringankan. Saudara, saya 34 tahun, bukanlah perjalanan yang gampang. Saya selalu belajar untuk apa? Untuk memberikan sesuatu, melayani sesuatu. Alkitab berkata dalam Matius pasal 7 ayat 23 berkata, apa yang ingin orang lain berbuat bagimu, buatlah itu. Itu ayat saya pegang.
Jadi saya juga katakan, apa yang saya ingin istri saya buat bagi saya harus buat bagi istri saya. Kalau saya nggak mengasihi dia, bagaimana dia bisa tunduk dengan saya? Karena Alkitab berkata, hai suami-suami kasihilah istrimu. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Bukan nanduk, bukan saudara. Nah seringkali ini jadi persoalan. Yang mana mesti dulu? Tunduk dulu, apa mengasihi dulu? Istrinya berkata begini, Pak saya udah setunduk-tunduknya Pak. Suami saya tetap aja nggak mengasihi saya Pak. Suaminya berkata, saya sudah semengasihi-mengasihinya dia. Tetap aja Pak, dia cerewet kepala batu. Terus alasan klisenya kalau dalam konseling bilangnya begini, udah nggak cocok. Bahasa paling gampangnya begitu. Saya bilang begini, kalau mau cari yang cocok, mau tuker 1000 kali, tetap aja nggak cocok. Tapi mari hari ini kita ambil komitmen. Bukan mencari yang cocok, tapi menjadi yang cocok. Katakan menjadi yang cocok. Harus menjadi yang cocok. Saya nggak pernah berpikir istri saya harus cocok dengan saya, karena memang nggak pernah cocok. Dia latar belakangnya keluarga siapa? Saya keluarga siapa? Saya dari kecil nggak punya ayah. Mami saya bubaran dari kecil. Saya nggak tahu. Tapi saya ketemu istri saya, nggak ingin cari yang cocok. Tapi saya memang tipikal orang yang senang cari yang beda. Karena buat saya perbedaan itu kaya. Karena buat saya perbedaan itu membuat sesuatu yang selalu baru. Saya nggak mau taruh yang sama. Jadi saya belajar menyesuaikan. Mencedok itu artinya untuk melihat mujizat, berubah air menjadi anggur, harus belajar meringankan, memberikan pengertian. Saling menolong. Saling membantu. Saling mendahulukan. Tugas suami mengasihi, dahulukan, kita saja mengasihi. Saya percaya, cepat atau lambat, istrimu akan mengasihi engkau. Istri, engkau tunduklah, setunduk-tunduknya. Maka suamimu akan mengasihi engkau. Kalau tidak terjadi Pak, bagaimana Pak? Harus ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kalau tidak ada Tuhan, kita nggak punya kesanggupan. Seorang istri itu dan suami, dua hukum ini seperti berbicara tentang telur dan ayam. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang hadir hari ini, telur dulu atau ayam dulu? Partai telur. Pak, saya telur dulu, saya bilang. Ayam, partai ayam. Kan bingung, tapi kalau udah pergi ke pasar atau pergi ke warung, beli telur pasti ngomongnya apa? Telur, ayam, berarti telur dulu kan? Ini cuma sekedar cerita. Maksud saya, bagaimana seorang suami mengasihi istri, bagaimana seorang istri tunduk kepada suami, harus disertai ada Tuhan di tengah-tengah. Di tengah-tengah keluarga pesta di Kana itu ada Tuhan. Harus ada Tuhan. Sebagaimana seorang istri tunduk kepada Tuhan, maka percayalah, seberat apapun terhadap suaminya, dia mampu tunduk. Karena dia tunduk kepada Tuhan. Sebesar apapun suami nggak bisa mengasihi istri, kalau suami ini mengasihi Tuhan, maka percayalah, cepat atau lambat, suamimu akan mengasihi Tuhan. Saya percaya James sangat mencintai, mengasihi. Saya juga sudah belajar dan melihat Bendy belajar untuk tetap ikut dan taat. Karena di dalam ketaatan, di dalam saling mengasihi, di dalam kesetiaan, dalam pengertian, dalam meringankan, artinya mencedok. Karena waktu ketika pelayan itu mencedok akan air itu, maka terjadi apa namanya? Perubahan. Katakan perubahan. Saudara ingin berubah? Ada rumah tangga yang tidak pernah berubah? Atau kita nyanyi seperti beruri berkata begini, aku masih seperti yang dulu. Atau engkau begini, aku begitu. Daun sirih dan apa? Buah semangka kata. Saudara nggak bisa. Harus berubah. Cepat atau lambat harus berubah. Kalau kita ingin lihat mujizat di rumah tangga, yang pertama ikuti apa kata Yesus, yang kedua harus mencedok, meringankan, memberi pengertian, yang ketiga harus apa? Berubah. Sebab perubahan itu yang dikehendaki Tuhan. Sebuah pembelajaran hidup dalam hidup kita yang selalu kalau kita ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan, mendapatkan sebuah kenikmatan dalam hidup ini adalah berubah.
Berubah dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Jangan pernah harapkan orang lain berubah. Jangan pernah harapkan pasangan kita berubah. Jangan pernah harapkan istri kita berubah, suami kita berubah. Kita dulu yang berubah. Kalau kita berubah, istri kita berubah, anak-anak berubah, rumah tangga berubah. Bahkan saya beritahu, kucing, anjing di rumahmu pun ikut berubah. Yang biasanya galak, kalau engkau kasihi dia terus, engkau berubah. Yang tadinya marahin terus itu anjing, lama-lama anjing itu jadi baik buat kita. Jadi perubahan dimulai dari mana? Dari kita. Pak, sampai kapan berubah? Berubah sampai jadi perubahan. Karena moto saya berkata, perubahan bukanlah perubahan. Sampai dia jadi perubahan. Kalau dia nggak pernah berubah, namanya kita nggak pernah berubah. Tapi dari mana? Mulai pulih diri sendiri. Rubah diri kita. Jangan pernah rubah orang lain. Dan saya beritahu, tidak akan, never. Tapi kalau kita berubah, maka saya percaya lingkungan kita berubah, semuanya akan jadi berubah. Yang mau berubah, katakan amin. Yang ketiga penting ini berubah. Nah kalau kita udah mendengarkan apa kata Yesus, kita meringankan, punya pengertian, tidak lagi mencari yang cocok, tapi kita mulai membawa diri kita untuk berubah. Saya punya istri, memang bukan orang dapur. Saya ngomongin istri saya aja paling gampang ya, supaya dia nggak marah sama saya. Tapi istri saya, dia orang yang mengubah saya juga. Dan saya mau berubah diri saya. Dia bukan orang dapur, dia nggak suka main-mainan di dapur, dan sejak saya pacaran saya tahu itu. Tapi kalau saya udah menikah, terus saya tuntut dia untuk di dapur, masakin saya ini, bikinin itu, pasti dia nggak bisa. Jadi saya udah punya konsekuensi untuk menikah dengan dia. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi terkadang, ya kata orang ini, udah sarapan? Belum. Memang istrimu belum bikinin sarapan? Enggak. Kok enggak? Yang memang istri saya nggak pernah bikin sarapan. Yang bikin sarapan Mbak. Tapi dia pun hari ini sudah berubah. Udah 34 tahun. Sekarang dia yang bikin sarapan, saudara. Saya juga berubah. Dia senang nonton TV kalau sebelum tidur. Saya nggak senang, senangnya baca-baca, dengar-dengar sesuatu. Dia teriak, "Pak, enaknya nonton TV sambil makan buah kali ya." Saya tanpa basa-basi pergi ke kulkas, ambil pisau, ambil buah-buah, taruh di piring, saya potongin. Kayak suster. Kasih dia makan sambil nonton TV. Tujuannya apa? Apa yang saya buat. One day dia lihat kebaikan saya. Dan dia akan berbuat baik dengan saya. Saya nggak mau nuntut orang untuk berubah. Tapi saya mau saya berubah. Supaya saya terima mujizat. Karena pesta di Kana, 3 hal yang penting. Dengarkan kata Yesus. Ringankan akan apa? Cedok, meringankan, memberikan pengertian. Dan yang ketiga, berubah. Maka mujizat terjadi. Kalau 3 hal ini terjadi dalam keluarga James dan Windy, jadi pesan saya dalam khotbah pada siang hari ini. Maka Alkitab berkata, pemimpin pesta itu berkata kepada orang yang pesta, engkau menyediakan anggur yang terbaik kok belakangan. Menurut adat istiadat Yahudi, orang menyediakan anggur yang terbaik dulu. Ketika habis, baru yang tidak baik. Tapi engkau masih menyimpan sampai hari ini. Dengan kata lain saya mau tutup begini. Kebahagiaan, berkat, mujizat atas rumah tangga akan turun bukan hanya buat kita. Anak cucu kita akan jadi orang-orang yang luar biasa ketika kita memulai dari kita sendiri. Saya berdoa buat kita semua. Saya berdoa khususnya buat James, buat Windy. Mujizat Tuhan turun hari ini buat engkau. Ada air yang berubah jadi anggur. Ada mujizat dan tidak pernah habis. Bahkan yang pernah ada akan terus ada. Yang baik dan lebih baik dan lebih baik. Karena kita berkata, berdua lebih baik. Waktu Tuhan menjadikan Adam dan Hawa sendiri, Tuhan melihat Adam kasihan, lonely. Maka diberikanlah pendamping, namanya Hawa. Diambillah tulang rusuknya. Dan dijadikanlah wanita. Ditaruhnya di samping Adam untuk mendampingi, menjadi penolong yang harus taat sama suaminya. Karena suami adalah pemimpin. Dia pemegang kunci pintu. Istri boleh ngantar suami
Istrinya kalau istrinya pinter, istrinya jagonya di duit, istrinya apapun, saya gambarkan seperti mengantar suami sampai ke depan pintu. Dan biarkan suamimu yang buka pintu, jangan engkau yang buka pintu. Kalau dia gagal Pak, nggak bisa buka pintu, nggak apa-apa. Belajar. Dia gagal Pak, belajar lagi. Dia gagal Pak, belajar lagi. Sampai satu kali dia bukain pintu buat engkau. Dan engkau bisa masuk ke tempat kebahagiaan bersama-sama dengan suamimu. Jangan pernah ambil alih posisi. Jangan pernah ambil alih kedudukan yang Tuhan sudah tetapkan. Oh, suami adalah pemimpin, istri harus tunduk. Suami punya kewajiban untuk mengasihi. Doa saya, Wendy dan James, engkau pasangan yang diberkati Tuhan, memiliki keturunan yang baik, bersyukur buat apa yang ada padamu hari ini. Bersyukur kau bisa menikmati dan bisa ada di tempat ini. Saya kagum, tempat ini sangat luar biasa. Orang tua semua, kita semua mendukung, mendoakan. Ini tidak murah, saya percaya. Ini cukup biaya yang mahal. Tapi saya tahu berkat Tuhan ada atas pernikahan mereka. Terima kasih buat Papa dan Mama. Terima kasih buat Papa dan Mama. Sudah membesarkan mereka. Saya sebagai hamba Tuhan hari ini hanya mengawal, mendoakan, memblessing mereka, memberkati mereka. Kelak nanti mereka juga akan duduk seperti Papa dan Mama di belakang, memberikan anak-anaknya di depan, mengawinkan anak-anak mereka. Biarkan James jalan hari ini. Engkau masuki bersama dengan Tuhan. Jalan dalam sebuah bahtera, jalan dalam sebuah perahu yang sama, saling mendayung, kiri dan kanan, sama-sama. Tidak boleh beda arah, tapi engkau harus mendayung. Sebuah visi yang sama, engkau kerjakan sampai engkau lihat mujizat itu terjadi di dalam kehidupanmu. Dari kasih Tuhan, pesan saya sekali lagi, mari kita sertakan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita. Kalau kita terus ada bersama dengan Tuhan, dan kalau kita senantiasa menyertakan Tuhan dimanapun kita berada, maka kemanisan, berkat-berkat yang luar biasa Dia sediakan membuat hidup kita. Dalam nama Yesus, demikian khotbah saya pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama memberkati akan pernikahan yang kudus, yaitu James dan Wendy. Gereja Betel memberikan akan satu pesan bahwa peneguhan nikah dan pemberkatan nikah sebagai berikut. Titah nikah dalam Matius pasal 19 ayat 5 dan 6 dikatakan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dalam terjemahan lain dikatakan bukan tidak boleh, tidak bisa. Saya ulang ya, bukan tidak boleh. Terjemahan lain menjelaskan bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Titah nikah ini mengungkap tiga hal, yaitu pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami atas seorang pria dan seorang wanita saja. Pernikahan Kristen adalah karya ilahi, suatu lembaga yang ilahi, karena itu kudus. Dan pernikahan Kristen itu untuk seumur hidup dan tidak boleh diceraikan manusia. Sebelum kita bersama-sama hari ini mendoakan, melepaskan berkat dan doa restu kita buat mereka, saya ingin mengundang James dan Wendy boleh makin berdiri. Mereka akan menyatakan janji nikah mereka di hadapan Tuhan yang hadir hari ini, di hadapan jemaat, di hadapan keluarga semua, dan di hadapan saya sebagai hamba Tuhan dan gerejanya. Mereka akan mengucapkan janji nikah. Yang pertama, perlahan saja, boleh berpegangan tangan, ya. Ya, Jim akan mengucapkan janji nikahnya. Saudara, esensi pernikahan bukan karena saya khotbah, bukan saya tumpang tangan, bukan karena juga kita hadir, bukan juga. Tapi esensi pernikahan adalah hari ini mereka berjanji di hadapan kita semua. Dan hitungan 3, James akan memulai menyatakan janjinya kepada wanita yang dia cintai. 2, 3. Tes. Terima kasih karena anugerahnya pada hari ini saya diberi kesempatan pada tanggal ini Sabtu 6 Februari 2021
jemaat dan keluarga, saya James Hanjaya menerima engkau, Wendy Angelina, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan menjadi suami yang baik, yang setia, dan selalu melindungi engkau dalam keadaan sakit atau tidak sakit, kaya atau belum kaya, senang atau susah, atau dalam keadaan apapun, sampai maut memisahkan kita. Dan saya juga akan bertanggung jawab untuk anak-anak yang nantinya Tuhan titipkan kepada kita. Sudah, James? Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Dan tentunya Windy juga akan memberikan ucapan janji atau kata-kata yang keluar dari hatimu terhadap seorang pangeran yang sudah kau temukan hari ini. Hitungan 3, 2, 3. Yes. Mungkin habis baterainya ya. Tes. Ya, oke. Oleh karena anugerahnya, pada hari ini, Sabtu 6 Februari 2021, di hadapan Yesus Tuhan, keluarga, dan jemaat, saya Wendy Angelina menerima engkau, James Hanjaya, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan terus berjuang bersama kamu, selalu mencintai kamu, selalu memaafkan kamu, selalu taat, dan selalu melindungi kamu dalam segala keadaan apapun sampai maut memisahkan kita. Saya juga akan berjanji akan bertanggung jawab atas anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Thank you. Wah, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Nah, kesempatan kali ini saya sebagai hamba Tuhan akan memberkati mereka, akan menumpangkan tangan atas mereka. Saya minta WO boleh mengangkat kursinya. James dan Windy boleh ambil posisi berlutut. Kalau ada hamba Tuhan di sini yang hadir, ada pendeta, ada rohaniawan, boleh sama-sama dengan saya ke depan hari ini melepaskan berkat buat mereka semua. Oh, tempatnya nggak dapat. Ininya nggak apa-apa kali. Ininya dipakai buat berlutut. Mungkin agak mundur sedikit. Agak mundur lagi sedikit. Lagi dikit lagi. Oke. Boleh dibantu, boleh berlutut perlahan-lahan. Oke, dipegangin. Iya, James bantu. Iya, oke, James di sebelah. Ambil posisi berlutut. Semua saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan melepaskan berkat buat pasangan yang Tuhan anugerahkan hari ini. Kita minta Tuhan hadir dan memberkati akan James dan Wendy. Apa yang diikrarkan, dijanjikan, biar semuanya itu menjadi kebahagiaan buat mereka. Haleluya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah
berkat-Mu, Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus. Sekali lagi rekan pujian ini, Yesus penebus. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, Yesus, Yesus. Iya, semua katakan Yesus, mari doakan. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, orang tua dan keluarga dan gereja Tuhan, aku sebagai hamba-Mu Tuhan, memberkati pernikahan yang kudus James dan Wendy 6 Februari 2021 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Yesus. Hari ini turun berkat atas rumah tanggamu, turun berkat atas pernikahan dan perkawinanmu yang kudus. Semua yang lama sudah berlalu, Tuhan berkata, biar yang baru itu datang dalam hidupmu. Seperti firman-Mu ya Tuhan, ajari dia mendengar suara Engkau seperti Ibu Yesus. Ajari dia Tuhan saling mengerti. Ajari dia Tuhan saling meringankan. Ajari dia Tuhan untuk berubah supaya rumah tangganya lebih hari lebih baik sampai kebahagiaan itu datang dan air berubah menjadi anggur. Rumah tangganya akan selalu manis, akan selalu ceria, akan selalu bergairah karena anggur membawa sukacita. Dan biar berkat-Mu turun. Aku patahkan, aku lepaskan segala kutuk yang ada pada hidupnya, baik turunan kutuk apapun juga hari ini dihancurkan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua kebenaran yang baru, semua karena hukum Tuhan berlaku dan kebenaran firman-Mu berlaku atas dia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Berbahagialah dan teguhlah pernikahanmu hari ini sampai engkau dikaruniakan anak cucu, jadi orang yang berbahagia di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan melepaskan berkat. Semua yang mengasihi James dan Wendy, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kesempatan ini beliau juga akan menerima perjamuan kudus sebagai lambang, tidak hanya, silakan duduk Bapak Ibu, tidak hanya beliau yang dipersatukan, tapi beliau juga dipersatukan di dalam Tuhan, dalam pernikahan yang kudus. Boleh dibantu dibukain Pak Daniel? WO boleh bantu? Ya pelan-pelan nanti kena baju. Beliau akan terima tubuh dan darah Tuhan yang melambangkan bukan lagi dua, satu, tapi juga sekaligus beliau ada dalam Kristus seperti Yohanes pasal 15. Beliau dalam Tuhan dan Tuhan dalam engkau. Dan bersama-sama hari ini kita menikmati, dan James dan Wendy akan dipersatukan dalam tindakan profetis. Engkau ada dalam Tuhan dan semua yang lama akan Tuhan gantikan yang baru. Angkatkan roti di tangan kananmu dan mari kita sama-sama berdoa. Wendy dan James, Tuhan Yesus, seperti firman-Mu, seperti perkataan-Mu,
Aku tahu hari ini aku bersatu dengan Engkau lewat perjamuan yang kudus, dan biarkan apa yang ada padamu juga menjadi bagianku, dan apa yang jadi kelemahan dan kekuranganku Engkau yang sempurnakan, karena Engkau Allah yang sempurna, suci, kudus adanya. Aku terima tubuhmu, aku terima darahmu dari anggur dan roti ini di dalam nama Yesus. Mari James makan rotinya, dan setelah itu pelan-pelan baru makan. Dalam nama Yesus. Mau dibantu WO bekasnya. Haleluya. Kita percaya sesuatu yang kekal, sesuatu yang ilahi sudah mereka terima, yaitu tubuh dan darah Tuhan sebagai lambang yang mempersatukan akan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Dan inilah saat yang berbahagia sebagai tanda dimulai sebuah rumah tangga. Dan hari ini kita tidak lagi menyebut akan James atau Wendy, tapi kita menyebut Bapak James dan Ibu James hari ini. Tapi kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya minta James dan Wendy boleh berhadapan-hadapan. Boleh berhadapan-hadapan. Nah, perlahan-lahan James akan buka cadar. Jangan lupa ya, diakhiri dengan cipika-cipiki. Kalau mau yang tengah itu urusan semua, kita udah dewasa semua, gak apa-apa juga. Perlahan-lahan, mari hitungan 3, 1, 2. Yeah. Boleh dikasih yang kiri, yang kanan. 1, 2. Wow. One more? Sudah cukup? Cukup. Oke, saya lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya minta tolong WO boleh bantu? Saya nggak ke depan deh, RWO aja. Beliau akan menyematkan cincin. Jim akan menyematkan cincin yang pertama kepada istri, ya, kepada Wendy. Iya, cincinnya dari emas pasti nggak berkarat ya, seperti cinta mereka, dan melingkar nanti tidak ada habis-habisnya. Pelan-pelan ya Jim. Oke, hitungan 3, 1. Hadap ke kamera dua-duanya. Iya. Sebaliknya, Wendy juga akan mengenakan cincin sebagai lambang cinta yang tidak akan habis dan tidak akan pernah berkarat selama-lamanya. Iya. Menghadap ke sana, kamera. Iya. Sudah, kameramen? Saya persilakan MC meneruskan Baik, puji tugas. Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, James dan Wendy telah diberkati Tuhan. Boleh kita sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya mereka berdua akan menghampiri lilin yang sudah disiapkan. Dan ini lambang daripada mereka ketika mereka menyalakan lilin bersama-sama. Tentunya mereka bukan lagi dua, tetapi
tetapi menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Mereka akan menghampiri lilin yang sudah disediakan, berjalan bersama-sama. Ya, mereka akan mengambil lilin bersama-sama. Ya, boleh silakan. Ada lilin yang masih belum menyala di depan. Mereka akan bersama-sama. Ya, bersama-sama James dan Wendy. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dan lilin yang ada Boleh dimatikan. Dan ini merupakan lambang di mana mereka bukan lagi dua, tetapi satu di dalam Kristus Yesus. Mereka juga akan membawa persembahan sulung di hadapan Tuhan dan hamba Tuhan. Dan saat ini mereka akan kembali ke tempatnya sama-sama. James dan Wendy boleh menghadap ke jemaat Tuhan. Saya boleh mengundang Ibu Pendeta Muda Betty untuk menyerahkan akte nikah, juga Alkitab, itu firman Tuhan, di mana mereka akan menemukan jawaban dari setiap persoalan mereka tentunya. Ya, boleh siap untuk diabadikan. Saya persilakan untuk Ibu Betty menyampaikan dan menyerahkan akte nikah juga firman Tuhan. Ya, mereka membaca firman Tuhan dalam setiap masalah mereka. Tepuk tangan sekali lagi. Dan inilah momen yang ditunggu Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanya siapakah orang yang paling berjasa untuk mereka berdua di ruangan ini, tentu saja bukan wedding organizer ataupun saya MC, bukan. Tapi tentunya ada kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu sekalian. Karenanya James akan membawa Wendy ke tengah-tengah keluarganya. Dan tentunya James akan membawa Wendy di hadapan Mama dan juga Papa. Saya boleh persilakan. Apabila James ingin menyampaikan sesuatu kepada Mama, silakan minta maaf, minta doa restu dari Mama yang telah mengandung dan membesarkan James. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. James akan datang di hadapan Papa. Dan inilah Wendy yang dibawa oleh James. Biarlah Wendy bukan seperti orang lain, tetapi tentunya dianggap sebagai anak yang masuk ke dalam keluarga daripada James. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh nyata. Dan tentunya terimalah Wendy bukan sebagai orang lain, tetapi sebagai anak. Biarlah doa restu dari Papa dan Mama. Tuhan Yesus senantiasa memberkati rumah tangga. Puji Tuhan. Nah, sudah, sebaliknya Wendy akan membawa James di hadapan kedua orang tua. Pernikahan Kristen
bersungkur, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan bahkan memohon doa restu dari Bapa. Supaya dia akan datang di hadapan Bapa yang telah mendidik, juga membesarkan, mengasihi Wendy, mengajarkan semua hal yang baik. Biarlah Bapa juga boleh memberkati James juga datang di hadapan Mama. Kiranya James boleh diterima bukan sebagai orang lain, tetapi juga tentunya sebagai anak sendiri. Pesan-pesan dari Mama untuk James, kiranya James boleh mendengarkan dan mentaatinya. Berkat Tuhan turun bagi keluarga yang baru, tentunya berkati itu James sendiri. Ya, James dan Wendy bersama-sama. Kita boleh berdoa sama-sama. Menahan berdiri kita berdiri sama-sama. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini bersama. Kami tahu hidup kami, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku. Katakan berharga di mata-Mu ya Tuhan, di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Marilah berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita pagi hari ini. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyaring engkau dengan wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan, terimalah segala berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus senantiasa ada bersama kita hari ini sampai Maranatha
Tuhan Yesus datang kembali kedua. Semua yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, dan tentunya James dan Wendy mungkin akan menyampaikan sesuatu sebelum kita berfoto ataupun bersalam-salaman. Bagi saudara ataupun teman-teman yang tidak dapat hadir di tempat ini, dan mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan secara streaming, saya persilakan James dan Wendy. Terima kasih, terutama saya sangat bersyukur sekali pada hari ini Tuhan kasih kita jalan yang baru. Terus terima kasih dalam kondisi seperti ini buat family-family yang udah datang. Ya, buat family-family yang udah datang, ada yang dari jauh, udah menyempatkan waktu. Terutama sangat berterima kasih untuk kedua orang tua, untuk Papa Handoko, Mama Esther, juga dari orang tua Wendy, Papa Aris, Mama Ratna. Terima kasih buat kesempatan yang udah diberikan ke kami. Terima kasih untuk support-supportnya selama ini. Pesta kami ini bukan pesta besar, jadi kita ada live streaming juga, di mana saya sangat meminta maaf buat teman-teman yang belum bisa kita undang ke pemberkatan pada hari ini atau resepsi nanti malam. Buat teman-teman yang di rumah, terima kasih untuk support-supportnya. Mungkin Wendy mau nyampein. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ke Tuhan Yesus karena Dia sudah mengizinkan kita berdua untuk menikah pada hari ini dan diberkati. Saya juga berterima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini meluangkan waktu di kala pandemi ini, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua James, Papa Handoko, Mama Esther, dan kedua orang tua saya juga, Papa Aris dan Mama Ratna. Dan juga kita say sorry sebanyak-banyaknya kepada keluarga dan teman yang nonton live streaming sekarang. Kami mohon doanya agar jalan ke depannya selalu dilancarkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk acara selanjutnya berfoto, saya persilakan kepada wedding organizer.